Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Perkenalkan, nama saya Aldira Nashwara Falia Zakira dari kelas 10C. Perkenalkan, saya Aura Azkamutmainah dari kelas 10C. Di sini pertama-tama tentang dakwah Nabi. Dalam menyampaikan ajarannya, Nabi Muhammad lebih sering pada pemberian contoh tingkah laku atau dalam perbuatan sehari-hari. Seruan atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi kepada umat manusia dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125. Lalu dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 23 tahun, seluruh jazirah Arab telah dikuasainya. Hal ini menunjukkan kesuksesan Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Adapun beberapa rahasia kesuksesan Nabi dalam dakwahnya itu dapat dilihat dari kesuksesan dari faktor internal dan eksternal. Baik, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal dibagi lagi menjadi 3. Pertama ada keteladanan Nabi atau Nabi memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah kepemimpinan Nabi. Yang ketiga kesungguhan Nabi dalam berkepemimpinan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu yang pertama ada Nabi Muhammad telah menyiapkan tenaga-tenaga dakwah yang kuat dan tangguh. Yang kedua ada kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu tersebut, dan mereka membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Dan yang sekarang, keberhasilan Rasulullah pada perang Badar. Seiring dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin yang berkembang di Madinah, kaum kafir Quraisy di Mekah semakin bertambah marah dan bertindak nekat dalam menekan umat Islam. Kondisi di Mekah sendiri, umat Islam ditekan dan dikucilkan dalam setiap kegiatan. Dan di Madinah, kaum kafir Quraisy berusaha merangkul sekutunya kaum Yahudi untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad dengan menghasut kepada para peziarah yang datang ke Mekah untuk membenci dan memusuhi Rasulullah. Dengan penuh semangat, kafir Quraisy pun merancang dan menyusun kekuatan untuk menyusun militernya, dan Nabi Muhammad pun membentuk satuan tentara dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan dari segala ancaman kekuatan kafir Quraisy. Dan ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk berperang atau menghancurkan musuh dari kejadian tersebut. Lalu turunlah wahyu Allah, Quran surat Al-Hajj ayat 39. Lalu ada juga sejarah peperangan. Sejarah peperangan ada 2, yaitu Ghazwah dan Sariyah. Perang Ghazwah adalah perang yang langsung diikuti oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bertindak sebagai pemimpin. Nabi mengikuti perang ini sebanyak 27 kali peperangan. Dan Sariyah adalah peperangan di masa Rasulullah yang tidak diikuti Rasulullah karena untuk pemimpinnya diwakilkan oleh para sahabatnya. Peperangan Sariyah dilakukan sebanyak 28 kali. Peperangan Ghazwah diantara lain ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Taif, dan perang Tabuk. Lalu ada juga perang Sariyah, yaitu Sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib, Sariyah Ubaidah bin Haris, Sariyah Abdullah bin Jahsi, dan Sariyah Biru Maunah. Lalu ada juga tambahan, yaitu Sariyah Ka'ab bin Umair al-Ghifari. Mungkin sekian saja presentasi dari kami.